Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil aqwan sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Mubarakah beserta jajarannya, yang sama-sama kita hormati pengurus daripada Majelis Ta'lim Ummahat Masjid Al-Mubarakah, wabil khusus Ketua Majelis Ta'lim Al-Mubarakah Ustazah Hajah Zubaidah Abdurrahim, Ustazah Hajah Zubaidah Mundari, Ustazah Hajah Hamdah, Ustazah Hajah Darsih, dan seluruh ustazat lainnya yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya. Mudah-mudahan beliau semuanya selalu Allah pelihara kesehatannya, Allah bahagiakan hidupnya, Allah mudahkan segala urusannya, dan seluruh ibu-ibu ma'asyiral ummahat Majelis Al-Mubarakah yang insyaallah semuanya selalu dalam keadaan sehat, bahagia selalu hidupnya, dimudahkan urusannya, diberkahi segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita berjumpa kembali di majlis tafsir yang hari ini insyaallah bahasan kita masih seputar tafsir isti'adzah dan tafsir basmalah. Kemarin belum selesai ya Bu ya, masih kita bahas kenapa kita baca isti'adzah, apa itu isti'adzah, dan apa itu basmalah. Ya insyaallah mudah-mudahan kita selesaikan hari ini, ya mudah-mudahan sampai ke muqaddimah dari surah Al-Fatihah. Hari ini alhamdulillah ya, hari Senin tepat dengan tanggal 27 Rajab, yaitu hari di Isra dan Mi'rajkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana hari ini sebenarnya tanggal merah, Ibu ya. Tapi buat ibu-ibu majelis taklim enggak ada yang namanya tanggal merah. Setiap hari kita ngaji, setiap hari kita nuntut ilmu, enggak kenal yang namanya tanggal merah. Ya, kalau di sekolahan masih kenal tuh yang namanya tanggal merah libur. Tapi kalau ibu-ibu belajarnya sepanjang hayat. Jadi benar-benar yang namanya ibu-ibu nih ngamalin, ya, ngamalin pepatah bilang utlubul ilma minal mahdi lal lahdi. Jadi enggak kenal tanggal merah, kita lanjut terus belajar, ya Bu ya. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya diberikan ilmu yang manfaat, ya, barakah juga untuk keluarga kita, barakah juga buat anak keturunan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, kita buka lagi lembaran yang kemarin sudah kita bahas sedikit sampai ke bahasan tafsir al-basmalah, ya, tafsirul basmalah. Sebelum kita baca Quran, ya, ada adab-adab yang harus kita pakai. Ya, seluruh kegiatan, seluruh amal, ya, umat muslim, orang Islam itu diatur sama Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya, dari makan diatur, dari minum diatur, harus gimana minum, mau tidur diatur, bangun tidur diatur, bahkan mau masuk kamar mandi juga diatur. Apalagi yang kita lakukan adalah pekerjaan yang paling mulia. Apa? Ketika kita pengen baca Al-Quran, ya, maka ada adab-adabnya. Di antaranya adalah kita dianjurkan yang pertama buat baca isti'adzah. Ya, dianjurkan buat baca isti'adzah. Setelah isti'adzah disempurnakan dengan bacaan basmalah. Kemarin sudah kita bahas, kenapa kita baca isti'adzah? Kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala
supaya amal yang kita lakukan, supaya kita ketika baca Al-Quran nggak tergoda sama syaitan. Ya, panjang lebar kemarin kita bahas. Kenapa? Karena syaitan itu menggoda manusia, ya, bukan di tempat yang memang sudah banyak maksiatnya. Kalau tempat-tempat yang banyak maksiatnya, Bu, kayak klub-klub malam, tuh syaitan udah nggak pakai goda-godain lagi. Kenapa? Karena emang udah tempatnya. Ya, syaitan itu ya mengerahkan semua usahanya, ya melakukan usaha yang keras di tempat apa? Di tempat-tempat kebaikan. Apalagi kalau kita mau baca Quran. Syaitan itu sangat benci kalau manusia mau baca Quran. Kenapa? Karena ketika manusia baca Al-Quran, apalagi di awal dengan baca isti'adzah, syaitan udah gak bisa ngedeket. Makanya kalau baca Quran, kita baca isti'adzahnya dengan benar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tuh setan pergi semua tuh, Bu. Pergi semua. Gak berani gangguin. Masih khusyuk. Ya. Lalu kita baca lagi, sempurnain dengan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Makin kuat lagi. Kenapa? Kita terhindar dari syaitan ketika kita baca basmalah. Kita minta sama Allah supaya Allah selalu bersama-sama kita. Artinya ketika manusia memperkuat hubungannya sama Allah, syaitan makin lemah. Tapi kalau manusia semakin jauh dari Allah, maka di situ syaitan bisa ngegoda kita. Dari 4 arah. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. 2 tempat yang gak bisa digoda sama syaitan adalah dari atas dan dari bawah. Sebab kalau atas itu simbol bahwa ada Allah yang maha tinggi. Allah maha agung sehingga syaitan gak bisa ganggu kita dari arah atas. Dari bawah, simbol penghambaan kita kepada Allah sehingga syaitan gak bisa ganggu kita dari arah bawah. Maka kita baca isti'adzah, kita minta perlindungan sama Allah, lalu kita bersihkan lisan kita dengan isti'adzah itu. Karena lisan kita banyak dosanya, lisan kita banyak najis-najis yang maknawinya, banyak berbuat salah, kadang salah ucap, ya, kadang salah ngomong, kadang suka ngomongin orang, ya, kadang suka hina orang dan sebagainya. Makanya kita baca isti'adzah ketika kita baca Al-Quran supaya lisan kita pantas buat ngucapin kalam-kalamnya Allah Subhanahu. Karena yang pengen kita baca bukan kalamnya manusia, yang pengen kita baca kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita bersihin dulu lisan kita dengan baca isti'adzah. Jangan sampai kita baca Quran gak ada adabnya ya, Bu ya. Begitu baca Quran, buka main baca aja. Gak begitu. Ada adabnya dulu, kita baca isti'adzah. Biar bersih lisan kita. Kalau udah bersih lisan kita, maka insya Allah cahaya Allah, ya, cahaya hidayahnya Allah itu bakal masuk dalam diri kita. Kalau udah masuk dalam diri kita, masuk dalam jiwa kita, benar-benar masuk dalam jiwa, maka insya Allah yang namanya keimanan dan cahaya dari Allah, hidayah Allah itu bakal masuk ke semua anggota tubuh kita. Kalau cahaya Allah nggak masuk ke hati kita, Bu, makanya banyak orang yang kalau misalnya baca Quran, akhlaknya nggak ada bedanya. Tangannya masih suka usil, ya, kakinya masih suka ngelangkah tempat-tempat yang haram. Itu kenapa? Karena cahaya Allah nggak masuk dalam hatinya, sehingga cahaya itu nggak bisa nyebar ke seluruh anggota tubuhnya. Makanya kalau pengen semuanya yang kita lakuin itu ada bekasnya, ada buat amal-amal kita baca isti'adzah dan kita resapin semua makna. Setelah isti'adzah kita baca basmalah. Apa itu basmalah? Ya, kemarin kita bahas basmalah itu adalah abda'u bitasmiyatillah. Ya, kita mulai dengan menyebut nama Allah wa dzikru. Ya, wa dzikrihi qabli kulli syai'. Dan kita menyebutnya sebelum segala sesuatu. Ketika kita baca Quran, kita baca basmalah, sebelum kita nyebutin huruf-huruf yang lain, kita mulai dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala.
musta'inan bihi jalla wa ala fi jami'i umuri. Kenapa kita baca basmalah? Musta'inan bihi. Kita minta pertolongan sama Allah supaya kita ditolong, supaya apa? Supaya dikasih kekuatan buat baca Al-Qur'annya lancar, dimudahkan dalam membacanya, dimudahin dalam mahaminnya, dimudahin ketika ngucapin huruf-hurufnya, dimudahin juga ketika kita mengamalkannya. Maka kita baca basmalah taliban minhu wahdahul aun, ya. Kita minta kepada Allah wahdahul aun, satu-satunya yang bisa memberikan pertolongan. Fa innahu rabbul ma'bud, karena Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang kita sembah. Ya, kita enggak punya yang lain. Maka satu-satunya tempat kita minta pertolongan adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allahus Samad, tempat kita bergantung. Ya, maka jangan sampai kita gantungin harapan kita sama yang lain. Ya, kita mau minta apaan aja, mintanya sama siapa, Bu? Sama Allah. Minta uang belanja sama siapa? Minta uang belanja tetap sama suami, tapi minta terus sama Allah supaya kita dikasih kemudahan rizki, sehingga rizki itu mudah lewat suami kita. Kalau kita kerjaannya cuma minta sama suami, ya, nggak minta sama Allah, kira-kira gimana? Doa istri itu, Ibu ya, doanya istri buat suaminya juga jadi keberkahan buat suami. Makanya kalau kita misalnya kurang-kurang dikit uang belanja, ya, jangan marahin suami. Ngapain? Deketin Allah. Ya. Kalau lagi keuangan lagi dikit sempit, ya, uang lagi kering-kering akhir bulan, yang kita deketin Allah Subhanahu wa taala. Kita minta sama sumber rizkinya. Jangan ngomelin suami. Ya, yang ada suami sebel, yang ada suami makin empet, dia malas nyari duit lagi, ya, malah semakin jauh dari Allah. Kalau dikasih ujian sama Allah, kita deketin sama yang ngasih ujian. Kita minta sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan Allah luasin rizki suami saya. Allah mudahkan dia mencari rizki. Maka insya Allah kalau istri sama suami itu hubungan sama Allahnya deket, ya, ibarat segitiga, kalau dia semakin jauh dari puncak yang atas, ya, maka semakin jauh ikatannya. Kalau pengen suami kita makin cinta sama kita, bukan kita ngedeketin segitiga yang bawah, tapi deketin Allah. Makanya kalau ada suami istri yang deket sama Allah, apapun yang terjadi dalam hidupnya, insya Allah adem-adem ayem. Ya Bu ya? Kalau misalnya ada masalah sama suami, ya, jangan marah sama suami kita doang, tapi kita minta balikin lagi sama Allah. Suami kita misalnya ada masalah, ada kekurangan, kita minta sama Allah, ya Allah, ya muqallibal qulub, ya, tsabbit qalba zauji, ya Allah, mudah-mudahan Allah tetapin hati suami saya biar enggak ngelihat yang lain. Gitu, Bu. Ya, jangan sampai kalau pengen suami kita deket sama kita jauh dari Allah. Ya. Ibarat segitiga, semakin deket ke atas, maka semakin rapat sama suami. Bukan suami doang, teman-teman kita juga begitu, anak-anak kita juga begitu. Ya, kalau ada masalah sama teman, ada masalah sama anak, ada masalah sama keluarga, ya, maka deketin yang paling atasnya. Ya, titik yang paling atas, insya Allah Allah yang bakal beresin semuanya. Itu ya Bu. Dzul fadli wal jud. Allah itu yang punya banyak keutamaan dan yang punya banyak kemuliaan. Wasi'ur rahmati, yang rahmatnya itu luas buat semua makhluknya. Ya, kasih sayang Allah itu buat semuanya, enggak pandang bulu. Katsirut tafadduli wal ihsan, ya, yang banyak kebaikannya, yang banyak keutamaannya, alladzi wasi'at rahmatuhu kulli syai', yang mana rahmatnya Allah itu meliputi segala sesuatu. Ya, wa amma fadlahu jami'al anam, dan keutamaannya Allah itu untuk semua makhluknya. Ya, semua makhluknya, mau dia orang Islam, orang non-Islam, dikasih sama Allah kebaikan-kebaikannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bawahnya Bismillahirrahmanirrahim, ya, kita masuk ke lafaznya Bismillahirrahmanirrahim.
Iftatahallahu bihadhil ayah, bahwa Allah itu membuka, ya, membuka dengan ayat ini surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Wa kullu suratin min suwaril Qur'an. Dan Allah juga membuka semua surat dalam Al-Qur'an dengan lafaz bismillah. Jadi lafaz yang paling awal ada di setiap surat itu adalah lafaz bismillah. Dan ayat pertama yang diturunkan sama Allah itu juga tentang bismillah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu ayat pertama. Ya. Dan setiap surat itu diawali dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Semua surat. Ya, meskipun ulama ada yang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa bismillah itu cuma bagian dari surah Al-Fatihah doang. Ada yang mengatakan bismillah bukan bagian dari semua surat. Jadi hanya pembuka setiap surat. Ya, tapi pendapat mazhab Syafi'iyah mengatakan bahwa bismillah itu merupakan bagian dari Al-Fatihah dan bagian dari surat-surat dalam Al-Quran. Bagian dari Al-Quran. Kenapa kemudian Allah itu membuka Al-Fatihah dengan bismillah? Ya, masuk dalam ayatnya. Makanya ayat ada 7. Ya, jumlahnya ada 7. Yang pertama ayatnya bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Buat ngajarin sama manusia bahwa kalau mau mulai segala sesuatu, ya, pengen ngelakuin apapun itu mulai dengan bismillah. Ya. Quran dimulai dengan bismillah, maka kalau kita pengen makan baca bismillah. Pengen minum baca bismillah. Pengen pergi baca bismillah. Pengen belanja baca bismillah. Apalagi pengen belajar, kita baca bismillah. Supaya apa? Supaya Allah itu menyertai kita. Allah menyertai kita, maka kalau Allah sudah bersama sama kita, nggak mungkin kita jalan ke tempat yang haram. Kalau Allah udah sama kita, ngawasin kita, gitu ya, dengan kita baca bismillah, maka nggak mungkin kita menggunakan tangan kita buat ngelakuin hal yang haram. Suami kerja baca bismillah, insya Allah rezekinya berkah. Ya, anak pergi baca bismillah, insya Allah nanti diselamatkan sama Allah di perjalanannya dia. Kita mau belanja baca bismillah. Kenapa? Biar belanjanya nggak belanja yang macam-macam. Ya, belanja seperlunya. Belanja yang memang jadi kebutuhan kita. Belanja hal-hal yang baik, belanja untuk kebutuhan hidup rumah tangga kita. Kita baca bismillah. Mau jalan-jalan, Ibu ya, mau jalan-jalan misalnya, atau misalnya udah jalan-jalan semuanya nih. Ini liburan panjang 3 hari, nggak ada yang jalan-jalan. Libur dulu. Mau jalan-jalan baca bismillah dulu. Bismillah. Ya, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Supaya apa? Supaya meskipun yang kita lakukan pekerjaannya mubah, semuanya jadi bernilai ibadah. Jadi ada nilai ibadahnya. Ya, bukan cuma hal yang sia-sia yang kita lakuin. Ya, karena semua perkara orang muslim itu semuanya baik. Apalagi kalau dimulai dengan baca bismillah. Ya, itu. Ma'ada surat At-Taubah, kecuali di surat At-Taubah. Ya, kalau di seluruh surat dalam Al-Qur'an kita dianjurkan buat baca bismillah kecuali di surah At-Taubah. Kenapa? Karena dalam surah At-Taubah itu kandungannya, isinya adalah tentang peperangan. Tentang bara'atum minallah. Allah itu berlepas dari orang-orang yang musyrik. Jadi makna kandungan di bara'ah di surah At-Taubah dengan kandungan di basmalah itu enggak sinkron, enggak nyambung. Kalau baca bismillah itu artinya rahmat Allah disebar, ya. Allah menebar kasih sayang untuk semua makhluknya. Begitu awal bara'ah itu kandungannya yang pertama itu adalah tentang berlepasnya Allah dari orang-orang yang musyrik. Kandungannya tentang peperangan.
Makanya kita nggak dianjurkan, bahkan ada ulama yang mengharamkan baca basmalah di awal surah At-Taubah. Ya, bunyinya gimana? Yang bunyinya bara'atum minallahi wa rasulih. Itu bunyinya begitu, Bu. Nah, ibu-ibu jangan sampai kerajinan nih. Ya, saking semangatnya lagi tadarus sehari baca 3 juz misalnya ya. Begitu sampai At-Taubah, ibu-ibu baca bismillah. Ya. Jangan sampai. Itu dikasih tanda tuh. Di Quran juga di awal Taubah itu nggak ada basmalahnya. Ya, nggak boleh kita baca. Ada yang mengharamkan, tapi ada juga yang memakruhkan. Ya, yang mengharamkan seperti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu mengharamkan. Artinya kalau kita baca kita dosa. Tapi kalau imam yang lain ya mengatakan makruh aja. Ya, artinya apa makruh, Bu? Makruh adalah sesuatu yang nggak disukain. Ya, yang kalau kita banyak ngelakuin khawatir nanti jatuhnya jadi dosa-dosa yang kecil. Ya, maka kita jangan sampai ketika sampai di surah Baroah kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bu ya, kecuali di surah At-Taubah, ya. Kenapa kita baca bismillah? Liyursyidal muslimin. Ya, untuk membimbing semua orang muslim, ya umat muslim ila an yabda'u a'malahum wa aqwalahum. Untuk apa? Memulai segala macam perbuatannya wa aqwalahum dan perkataannya bismillahirrahmanirrahim. Ya, supaya orang-orang muslim, ya supaya semua orang-orang yang beriman itu ketika mulai pekerjaannya, mulai perkataannya dengan bismillah. Tapi jangan sampai ibu-ibu lagi belanja, ketemu temannya, mau ngegosip bismillah dulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim, tahu nggak? Jangan begitu ya, Bu ya. Kita baca bismillah buat hal-hal yang Allah sukai. Ya, kalau orang udah paham makna bismillah, maka kalau dia mau ngomong bismillah, nggak jadi dah, nggak jadi ngomong yang jelek-jelek, gitu ya. Kalau udah baca bismillah, ya gitu ya, lagi di kantor, mau usil-usil sedikit, ya, mau ngelakuin hal-hal yang nggak disukai sama Allah, itu jadi ketahan. Dengan fadilah kita baca basmalah. Karena kenapa kita paham bahwa Allah itu selalu mengawasi manusia. Ya, Allah selalu mengawasi manusia, Allah selalu ngontrol manusia. Ya, maka orang yang baca basmalah akan terjauhi dari perbuatan yang haram. Ya, perbuatan yang makruh, yang dia lakuin semuanya adalah perbuatan yang nilainya ibadah meskipun perbuatannya perbuatan yang mubah. Iltimasan lima'unatihi wa taufiqihi. Ya, kenapa? Kita minta lima'unati, minta pertolongannya Allah Subhanahu wa taala supaya kita ditolong buat bisa ngelakuin ya ketaatan. Karena manusia itu adalah makhluk yang lemah. Allah bilang bahwa manusia itu khuliqal insanu dha'if. Manusia makhluk yang lemah. Mau sholat baru diri. Udah apa, Bu? Perut kayaknya udah mules nih. Ya. Perut mules, belum lagi bunyi HP, nggak jadi sholat, batalin. Lemah sama dirinya sendiri, ya. Makanya manusia itu lemah, ya. Maka setan itu akan mudah buat goda manusia, buat gangguin manusia. Makanya kita minta selalu sama Allah, buat apa? Supaya kita itu senantiasa dijaga sama Allah. Supaya dibantu sama Allah dalam melaksanakan ketaatan, ya. Kita bisa ngelakuin ibadah yang banyak, ya, bisa baca Quran banyak, sholatnya banyak, ya, bisa tahajud, bisa puasa, bisa sholat sunnah. Itu bukan karena kehebatan kita, bukan karena kelebihan kita, bukan. Semua yang kita lakuin ibadah-ibadah kita semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa taala yang bantu kita buat kita istiqomah laksanain. Kalau bukan karena bantuan dari Allah, maka insya Allah nggak akan bisa kita istiqomah. Maka satu doa yang sering kita ulang dalam Al-Fatihah apa, Bu? Ihdinas siratal mustaqim. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Kita minta doa supaya apa? Allah senantiasa bimbing kita, tunjukin kita dan bimbing kita buat tetap di jalan yang lurus. Ya. Maka jangan kurang-kurang kita doa. Supaya Allah apa? Enggak
nggak lengah dari kita. Allah itu nggak malas gitu ya. Karena kitanya nggak minta sama Allah. Kitanya nggak minta sama Allah, maka Allah itu akhirnya apa? Karena hamba saya ini nggak pernah minta. Akhirnya apa? Nggak ditolong. Udah malas tambah malas. Udah jauh makin jauh lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta selalu sama Allah. Berdoa terus sama Allah. Ya, kalau orang diminta itu makin sering makin bosen. Kalau manusia makin sering diminta, dia makin benci, makin nggak suka. Tapi kalau Allah makin sering diminta, maka makin sayang sama manusia. Ya. Maka Allah itu bilang sama Nabi, ya, Nabi Muhammad SAW, ya, ya Nabi Allah, katakan sama umatmu, ya, bahwa aku itu dekat. Ya, wa idza sa'alaka ibadi anni, ya, kalau hambaku bertanya kepadamu, di mana aku? Fa inni qarib, katakan bahwa aku itu dekat. Ya, ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya, karena aku dekat, aku akan mengabulkan segala macam permintaannya. Ya, waliyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka kita kalau pengen minta sama Allah, minta yang banyak. Ya. Minta doa yang paling utama adalah minta doa kebaikan dunia akhirat, minta doa supaya kita bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mukhalifatan lil wasadiyin, ya. Kita baca bismillah sebagai bentuk apa? Perbedaan kita lil wasaniyin sama siapa? Sama orang-orang yang nyembah berhala. Ya, orang-orang yang nyembah berhala, orang-orang yang menyembah selain Allah, yabda'una a'malahum. Mereka itu ketika pengen memulai semua perbuatannya, ya pengen ngapain aja tuh orang-orang yang enggak nyembah Allah, mereka itu apa? Yabda'una a'malihim bi asma'i alihatihim. Memulainya dengan menyebutkan nama Tuhan-tuhannya. Ya. Misalnya, Tuhannya orang musyrik dulu ada berhala namanya Lata, Uzza. Maka kalau mereka pengen ngapain aja itu pakai bismillah wal uzza, bismillah wal uzza begitu. Ya, maka kita orang yang muslim, ya, yang punya Tuhan yang kuasa atas segala sesuatu, ya, kita mulai dengan bismillah, jangan sampai lupa. Orang yang enggak punya Tuhan, ya, orang yang enggak ngakuin Tuhan aja, ya dia bisa nyebut Tuhan-Tuhan yang lainnya. Maka kita apalagi punya Tuhan yang mampu segala sesuatu, ya, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta, maka kita baca bismillah. Ya, baca bismillah. Jangan sampai malu. Ya, zaman sekarang banyak orang yang malu sama identitas Islamnya. Malu. Dia baca basmalah malu depan orang. Ya, mau minum baca basmalah malu. Mau ngapa-ngapain baca basmalah malu. Ada orang yang begitu. Ya. Makanya kalau enggak mau hilang, ya, enggak mau hilang semua kebiasaan itu, kita mulai dari diri kita. Anak-anak kita bimbing biar terbiasa baca basmalah. Ya. Jangan sampai adab-adab yang kecil-kecil ini, Bu, adab-adab yang sepele gitu ya. Memulai dengan basmalah di setiap pekerjaan itu hilang dari kebiasaan hidup kita. Mungkin barangkali, ya, banyaknya masalah dalam hidup kita, ya, banyaknya pokoknya ruwet gitu hidup ya Bu ya. Itu kenapa? Mungkin salah satunya adalah kita kurang banyak baca basmalah. Mungkin karena kebiasaan baca basmalah sudah luntur dari kehidupan kita semua. Ya, baca basmalah kalau mau baca Quran. Ya, kalau mau makan udah nggak inget lagi baca basmalah. Saking apa? Saking lapar, saking makanan di depannya enak, gitu ya. Wah, makanan enak nih, udah nggak inget lagi baca basmalah. Dia lupa yang ngasih rezeki itu Allah. Dia lupa yang ngasih minum itu Allah. Dia lupa yang ngasih rumahnya Allah. Ya, maka dia masuk rumah, dia masuk kamar mandi, dia mau makan, dia mau minum, ya, dia mau pergi, udah nggak ingat lagi sama Allah. Ya. Mungkin karena lupanya kita dari hal-hal yang begini, ya, dari kebiasaan yang Rasulullah sunnahkan buat hidup kita, ya, maka akhirnya banyak timbul masalah dalam keluarga kita. Ya, suami sama istri nggak nurut, ya, istri sama suami galak,
gitu ya. Atau anak sama orang tuanya durhaka, nggak nurut. Saudara sama saudara misalnya, kerjaannya berantem mulu. Tetangga sama tetangga, ya. Kerjaannya ngapain, Bu? Ya, ngerumpi mulu. Itu kenapa? Mungkin karena memang kebiasaan-kebiasaan yang baik itu sudah mulai luntur dari kehidupan kita. Mulai dengan apa? Mulai dengan baca basmalah, ya. Biasain baca basmalah, maka insya Allah mudah-mudahan ya hidup kita jadi berubah, jadi lebih baik lagi. Ya, itu diantaranya. Fayaquluna bismillah, atau bismil uzza, atau bismi syu'ab, atau bismi habal. Nah, ini nama-nama berhala-berhalanya orang musyrik. Wa qala at-Tabari, berkata Imam At-Tabari. Imam At-Tabari ini adalah imam ahli tafsir, ya. Ahli tafsir yang kitab tafsirnya itu pertama kali paling besar, paling banyak dipakai sama ulama-ulama ketika pengen ngarang tafsir, namanya Imam At-Tabari, ya. Imam At-Tabari. Imam At-Tabari berkata, Innallaha ta'ala dzikruh wa taqaddasat asma'uhu. Ya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, yang tinggi, wa taqaddasat asma'uhu, dan yang namanya itu suci. Addaba nabiyahu Muhammadan alaihi salatu wassalam, yang mendidik nabinya Muhammad alaihi salatu wassalam bita'limihi dzikra asma'il husna, ya. Jadi nabi itu dididik sama Allah buat menyebut dan mengajarkan sama manusia apa? Asma'il husna, nama-namanya yang baik. Dengan apa? Dengan menyebutkan namanya Bismillahirrahmanirrahim. Itu adab yang diajarin Allah sama nabinya, Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Jadi nabi itu diajarin sama Allah, hai Muhammad, kalau kamu pengen ngajarin umat kamu, ya, kalau kamu pengen bacain Quran sama para sahabat-sahabat kamu, maka mulai dengan namanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Asmaul Husna, Bismillahirrahmanirrahim. Dua Asmaul Husna yang paling mulia itu Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Makanya dipilihnya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, bukan nama-nama yang lain. Kenapa? Karena nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu diantara nama-nama Allah yang paling agung, yang paling mulia. Ya, Allah namanya banyak. Ya, ibu-ibu hafal. Ar-Rahmanir Rahim, apa lagi, Bu? Al-Malikul Quddus. Ada Al-Malik, ada Al-Quddus, ada As-Salam. Tapi yang dipilih buat jadi lafaz basmalah yang diulang sama umatnya adalah dua nama, Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Kenapa? Karena Allah itu pengen mengedepankan rahmatnya. Ya, Allah pengen ngasih tahu sama manusia, wahai manusia, sebanyak apapun dosa kamu, ya, sebanyak apapun maksiat yang kamu lakukan, sebanyak apapun kesalahan yang udah kamu lakukan, sebanyak apapun kekhilafan yang sudah kamu lakukan, Rahman, Anar-Rahman, ya, kasih sayangku lebih luas daripada semuanya. Maka orang itu meskipun salahnya udah banyak, jangan sampai mikir gini, biasanya orang kan mikirnya saya udah dosa, udahlah, saya banyak dosa, saya malu sama Allah, ya, mau ngaji udahlah nggak usah, dosa udah banyak, ya, dosa udah banyak bukan tambah dekat, makin jauh, ya, karena ngerasa dosa udah banyak maksiatnya, ya, akhirnya apa? Dia nggak mau deketin Allah. Padahal kata Allah apa? Ya, setiap hari, ya, di setiap pagi itu Allah buka pintu rahmatnya buat orang yang tobat di pagi hari. Sebanyak apapun dosanya dia, ya, Allah ampunin dia. Allah bakal ampunin dia. Di sore hari, begitu juga Allah buka pintunya, pintu rahmatnya, pintu ampunannya buat orang yang berdosa dari siang sampai sore hari. Ya, maka kalau ada orang yang beranggapan bahwa dia udah banyak dosa, ya, buat ngapain lagi saya mau sholat, saya dosa udah banyak. Ya, padahal dia harus tahu bahwa Allah itu bakal ngampunin manusia sebanyak apapun dosa yang dia lakukan. Bahkan meskipun dosanya itu seperti buih di lautan, ya, tapi ampunan Allah lebih luas dan lebih banyak dari itu semua. Maka kita baca Bismillahirrahmanirrahim, itu sebuah ikrar kita sama Allah. Ya Allah,
saya ini udah banyak dosanya. Yang saya harapin adalah Rahman dan Rahim. Yang saya harapkan adalah kasih dan sayangmu, supaya segala amal yang saya lakukan bisa menutupi semua kesalahan-kesalahan saya. Itu fadilah kita baca basmalah. Cuma lafaz basmalah aja, Bu. Ya, fadilahnya luar biasa. Asalkan kita ngucapinnya memang dengan sepenuh hati. Dengan sepenuh hati. Bahkan dulu zaman dahulu, Bu, zamannya sahabat. Dulu itu ada seorang perempuan Yahudi, ya, dia itu pengen racunin Nabi. Dia nggak suka sama Nabi. Dia nggak suka sama Nabi karena Nabi itu kan dakwahnya luar biasa. Ya, banyak orang yang akhirnya masuk Islam sehingga dia dengki, hasad. Dia pengen supaya Nabi itu mati. Ya, Nabi itu mati, pengen dia. Ya, jadi Nabi itu musuhnya tuh ada Bu musuhnya. Ya, Nabi yang sudah begitu sempurna, udah begitu baik, ya, udah begitu luar biasa, musuhnya masih ada. Makanya manusia, apalagi kita, ya, yang salahnya masih ada apa banyak? Salahnya masih banyak, kekurangannya masih banyak. Ya, masih ada yang nggak suka, masih ada musuhnya, itu wajar. Ya, karena yang namanya ridho manusia, ridhon nas ghayatun la tudrak. Ridhonya manusia itu adalah ghayatun la tudrak, tujuan yang nggak akan pernah kita bisa sampai. Kita mau nyenengin semua manusia itu nggak mungkin bisa. Ibu-ibu mau nyenengin semua RW, RT di kampung sini bisa, Bu? Nggak bisa. Ada nggak yang nggak suka? Ada, kencang banget. Ada, Bu. Ada ya. Di gang ini, apakah semua orang suka sama ibu? Ada yang nggak suka? Pasti ada. Ya, pasti ya, Bu ya. Pasti. Karena kita manusia yang nggak sempurna. Kita nggak tahu kita punya salah di mana. Ya, maka yang kita lakuin apa? Udah ngelakuin yang terbaik aja. Kita lakuin yang terbaik. Ya, hal-hal yang emang Allah ridhoin buat kita, ya, terserah manusia mau bilang apa. Ya, asalkan semuanya masih dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mau nyenengin semua orang itu nggak mungkin. Ya. Nabi aja orang yang begitu mulia masih punya musuh yang pengen Nabi itu mati dengan cara diracun. Ini wanita Yahudi ini, ya, dia itu bikin hidangan. Dikasih, ya, dikasih sama sahabat, dihidangkan, ya. Kemudian para sahabat dan Nabi makan. Setelah makan hidangan yang ada racunnya, ya, itu ada yang langsung mati. Tapi ada juga yang cuma mules-mules dikit. Ya, gimana sih, Bu, kalau makan makanan yang nggak enak, kayak Bu ya? Perut kan mules-mules dikit gitu ya. Perut mules-mules kayak gitu. Ada yang nggak kenapa-napa. Ya, ternyata, ya, setelah diteliti, ya, setelah para sahabat kemudian nanya nih, kenapa nih kok bisa ada yang mati, tapi yang ini sehat-sehat aja. Paling cuma mules-mules dikit. Ternyata kenapa? Ternyata sahabat yang nggak mati, itu dia sebelum mulai makan, dia baca bismillah dulu. Ya, baca bismillah dulu. Akhirnya apa? Sama Allah dilindungin. Enggak sampai mati. Nah, yang mati ini udah keburu apa ya? Udah keburu lapar. Ngelihat daging enak, orang Arab kan demen daging, kambing. Ngelihat lapar nih. Ya, Bu ya, Ibu bayangin Ibu lagi laparan. Ya, di depannya ada hidangan yang enak. Kira-kira ibu-ibu langsung makan, apalagi hidangannya ada sambal, ada jengkol, sayur asem, belum lagi ada yang lain, ikan asin semuanya. Udah lapar, pulang ngaji, belum sempet ngapa-ngapain, langsung ambil makan, lupa baca basmalah. Alhamdulillah di sini nggak ada yang iseng ngeracunin. Dulu ketika zaman Nabi, akhirnya para sahabat, ya, ada yang kemudian lupa baca basmalah. Itu sahabat yang lupa baca basmalah akhirnya mati keracunan. Sahabat yang baca basmalah cuma sakit perut dikit gitu ya, mulus-mulus dikit doang. Ya, enggak sampai mati. Nah, itu fadilah baca basmalah. Tapi basmalah yang diucapin sama sahabat lain sama basmalah yang kita ucapin. Ya. Kenapa? Sahabat lisannya terjaga. Lisannya bersih, hatinya bersih, pikirannya bersih. Yang dia lakuin ketaatan, gitu ya. Ketika baca basmalah, dihayatin sama dia. Bismillahirrahmanirrahim.
Kalau kita baca basmalah gimana, Bu? Bismillah sambil makan. Ya, boro-boro dihayatin ya. Yang ada nghayatin makanannya. Ya, makanya beda ya levelnya kita sama para sahabat. Makanya wajar sahabat itu punya pemimpin kayak Nabi, gitu ya. Mereka pemimpinnya bagus, mereka juga bagus. Makanya kita kalau pengen ya dipimpin orang-orang baik, kita yang perbaikin diri dulu. Ya, nggak usah nuntut orang lain, perbaikin diri kita. Kalau kita yang udah baik, insya Allah Allah kasih orang yang lindungin kita adalah orang-orang yang baik. Ya, maka kalau pengen kayak sahabat, ya ketika baca basmalah itu langsung khasiatnya terasa. Ya, ibarat obat itu manjur, Bu. Ada orang yang minum obat, ya obatnya sama, sakitnya sama dia nggak manjur. Ya Bu ya, kadang-kadang gitu ya. Kata dia nih, ya, kata dia saya sakit, pusing pokoknya keluhan-keluhan zaman sekarang deh, ya pundak pada sakit, kaki pada sakit, kepala pusing, keluhan orang kolesterol. Dikasih tahu ada obat, ini obatnya diminum. Saya minum obat ini sembuh alhamdulillah. Ternyata diminum sama dia nggak sembuh-sembuh. Ya, udah habis berapa pil nggak sembuh-sembuh. Kenapa? Karena emang kadang-kadang khasiat obat di masing-masing orang beda-beda. Kalau orang yang udah yakin dengan obat itu, berobat di dokter itu dia bakal sembuh insya Allah. Karena dia yakin. Orang yang kemudian gak yakin berobat di dokter yang paling mahal sekalipun, obat yang paling mahal sekalipun, gak bakal sembuh-sembuh, Bu. Karena dia gak yakin. Begitu juga kita, baca basmalah, kita gak yakin sama fadilahnya, kita cuma ngeyakinin bahwa basmalah itu cuma ucapan buat menghias lisan kita, ya maka basmalah gak ada manfaatnya buat kita. Gak ada manfaatnya. Ya, maka yakinin dulu baca basmalah, kita yakinin Allah sama kita, Allah yang membantu kita, Allah yang jaga kita. Insya Allah, ya, insya Allah ibu akan jadi orang-orang yang baik, orang-orang yang sehat, bahagia lahir batin. Ya, semuanya, makanannya akhirnya jadi sehat, minuman jadi sehat, semuanya jadi sehat. Ya, tuh di antara kenapa kita itu baca basmalah. Ya. Kemudian adaba nabiyahu Muhammadan alaihi salatu wassalam bi ta'limihi, ya zikri asma'il husna amama jami'i af'alihi. Jadi Allah itu mendidik Nabi Muhammad ya untuk mengajarkan kepada kita ya mengucapkan asma nama-namanya Allah yang baik amama jami'i af'ali, ya di hadapan seluruh amal-amal yang lain. Jadi semua amal-amal yang lain itu dahulukan dengan baca basmalah. Wa ja'ala dzalika li jami'i khalqihi sunnatan, ya yatasannanuna biha, dan Allah menjadikan basmalah itu untuk seluruh khalqih, seluruh makhluknya sebagai sunnah yang dengan itu dia harus menjalankan sunnah. Ya. Jadi jadikan basmalah itu sebagai sunnah yang kita lakuin di setiap perbuatan kita. Wasabilan yattabi'unahu 'alaiha, dan jadikan basmalah sebagai jalan yang kita tempuh, ya kita tempuh dengannya. Faqaulul qail bismillahirrahmanirrahim, ya maka ketika seorang ingin baca Quran, baca dengan bismillahirrahmanirrahim, ya idza iftataha taliyan suratu, ya jika dia membuka bacaannya dan kemudian diikuti dengan bacaan surah yang lain. Yunbi'u anna muradahu, ya dengan basmalah itu seakan-akan dia mengabarkan bahwa maksudnya adalah aqra'u bismillah. Aqra', aku membaca nama Allah Subhanahu wa taala wa kadzalika sairil af'al, dan seluruh amal-amal perbuatan yang lain. Ya. Jadi mulai kita baca Al-Qur'an dengan baca bismillahirrahmanirrahim. Tapi ibu-ibu ingat-ingat, kira-kira kalau di tempat yang sepi atau tempatnya rame banget, ya kita sesuaiin juga, ya jangan sampai kita itu saking beragama pengen ya nunjukin kita pengen baca Quran, akhirnya baca bismillahnya gede-gede, ya
di depan orang, misalnya orang lagi sholat, ya, orang lagi sholat, kita lagi baca Quran, kita baca basmalah, ya, saking pengen nunjukin nih suaranya bagus, ya, bacaannya bagus, akhirnya baca bismillah gede-gede. Bismillahirrahmanirrahim. Itu orang bukan senang yang ada, apa, terganggu, ya. Maka kita juga harus lihat-lihat situasi dan kondisi. Ada tempat-tempat yang kita itu disunahkan buat bacanya pelan-pelan, ya. Kalau ada orang lagi sholat, maka kita kecilkan suaranya, ya. Orang misalnya lagi ngaji, ya, bikin kajian, ada orang di pojokan baca Qurannya gede-gede, ya. Kira-kira pantas nggak, Bu? Ya, baik, bagus, ya. Perbuatannya bagus, dia baca Quran, tapi dia nggak lihat-lihat situasi. Orang lagi ngaji, gitu ya, serius, konsentrasi, tapi di pojokan dibaca Quran gede-gede, ya kan nggak pantas. Maka kita lihat dulu, ya, yang kita lakuin ini kira-kira ganggu orang apa enggak, ya, atau lagi di tempat yang sepi banget, ya, lagi di tengah-tengah malam, gitu ya, terus dibaca Quran, ya, teriak apa gede-gede banget, gitu ya, jangan. Kenapa? Khawatir ganggu orang lain. Kecuali misalnya lagi memang bulan Ramadan, ya, syiarnya kita buat baca Quran, syahrul Quran, kita baca Quran, tadarus Quran, maka baca deh gitu, boleh baca dengan keras-keras, ya, supaya terasa bahwa kita itu lagi dalam menjalankan bulan suci Ramadan, diantaranya bulan Al-Quran, gitu ya. Kalau nggak diramein dengan Quran, khawatir nanti yang diramein adalah hal-hal yang nggak baik. Itu diantara kenapa kita baca Bismillah. Baik. Kemudian kita mulai sedikit dari muqaddimah suratul Fatihah, ya. Baina yaday as-suratul karimah, ya. Muqaddimah daripada surah Al-Fatihah. Hadhihi suratul karimatu makkiyah. Jadi surat-surat Al-Qur'an itu ada yang masuk golongannya makkiyah, ada yang masuk golongannya madani. Ada yang makkiyah, ada yang madani. Hadhihi suratul karimatu makkiyatun. Bahwa surat yang mulia ini adalah makkiyah. Apa itu makkiyah? Nah, biasanya orang pahamnya makkiyah itu surat yang diturunkan di kota Makkah. Ya, padahal menurut pendapat yang paling kuat, kalau makkiyah itu adalah surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Kalau diturunkannya Nabi nggak lagi di Mekah, surat apa namanya? Ya, misalnya lagi Taif, ya, atau lagi di Kuba, atau lagi di kota-kota lain selain kota Mekah. Ya, namanya apa? Ya, makanya para ulama mengatakan bahwa makkiyah itu adalah surat yang diturunkan pokoknya sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Mau diturunkan dimanapun, namanya tetap makkiyah. Ya, maupun meskipun Nabi itu pergi ke Madinah, tapi periodenya, waktunya itu sebelum Nabi hijrah, sebelum periode hijrah, gitu ya, sebelum memang hijrah secara resmi ke Madinah, maka tetap namanya makkiyah. Gitu ya. Jadi kalau makkiyah itu surat yang diturunkan pokoknya sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Itu namanya makkiyah. Dan Al-Fatihah ini namanya makkiyah. Nah, ada surat-surat makkiyah, ada surat-surat madaniyah. Itu beda, Bu. Kenapa? Beda kandungannya. Ya. Karena Nabi itu ketika masih dalam periode belum hijrah, masih di Mekah, ya, masih penguatan pondasi dakwahnya di Mekah, itu objek dakwahnya beda sama ketika di Madinah. Ya, awal-awal Nabi itu masih belum hijrah ke Madinah, itu luar biasa dakwahnya, banyak rintangannya, banyak halangannya. Ya, yang dihadapi adalah orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang mereka nggak mau beriman kepada Allah. Maka isi, ya, ciri-ciri surat yang makkiyah itu biasanya tentang akidah. Nah, itu. Kalau suratnya tentang akidah, tentang usuluddin, ya, tentang kenabian, ya, tentang hari kiamat, tentang alam kubur, itu biasanya surahnya makkiyah. Ya, kenapa? Karena memang objek dakwahnya keras. Objek dakwahnya keras, makanya kandungan suratnya, ya,
pesan yang disampaikan itu juga adalah pesan-pesan yang tegas. Akidah, ya, anta'budullah, ya, supaya nyembah Allah, la tusyrik bi syai'a, enggak boleh syirik sama Allah. Itu periode-periode Mekah, periode-periode Makkiyah, ya. Jadi A, B, B. Akidah kan begitu. Enggak pakai tawar menawar. Gitu ya. Nah, kalau periode Makkiyah biasanya begitu. Dan biasanya dalam surah-surah Makkiyah itu yang banyak lafaz ya ayyuhan nas. Nah, kalau ya ayyuhan nas banyak dalam surah itu namanya surah Makkiyah. Karena kan yang disampaikan manusia umum, secara umum. Wahai manusia, ya ayyuhan nas wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai sekalian manusia, sembahlah Allah, ya, alladzi khalaqakum, yang sudah menciptakan kamu, ya. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, sudah menciptakan orang sebelum kamu, ya. Ya, maka kalau Allah sudah menciptakan kamu itu harus beriman sama Allah. Itu surah-surah Makkiyah. Tapi kalau surah-surah Madaniyah itu biasanya lafaznya adalah ya ayyuhalladzina amanu. Karena apa? Orang-orangnya sudah beriman kebanyakan. Ya, ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah, kebanyakan orang-orangnya sudah beriman. Objek dakwahnya bukan lagi orang-orang yang enggak mau beriman. Paling hanya orang-orang Yahudi aja. Ya, dan itu enggak terlalu mengganggu. Maka lafaznya, ya, itu adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, ya kulu min thayyibat, ya. Makanlah makanan-makanan yang baik, lebih lembut biasanya. Ya, gaya bahasanya lebih lembut, ya. Dan biasanya kandungannya itu adalah kandungan tentang muamalah, ya, ibadah. Nah, itu di periode Madaniyah. Ya, karena orang-orang sudah beriman ketika di Makkah, ya, sebelum mereka hijrah ke Madinah. Ketika di periode Makkiyah mereka sudah beriman dengan kuat dan mantap, maka di periode Madaniyah disempurnakan dengan pengetahuan tentang ibadahnya, faraidnya, kewajiban-kewajiban apa yang harus dia lakuin. Orang kalau udah bersyahadat harus ngelakuin sholat, ngelakuin puasa, ya. Kemudian di periode Madaniyah itu biasanya tentang muamalah, bagaimana jual beli yang bagus, ya. Apa hukumnya riba, boleh enggak hukum riba. Nah, itu di periode Madaniyah semua. Karena orang-orang ketika sudah beriman kan harus tahu, nih kira-kira saya itu ngelakuin jual belinya boleh apa enggak, ya, riba itu yang gimana. Nah, itu periode Madaniyah, ya. Maka periode Makkiyah itu adalah surat-surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Wa ayatuha sab'un bil ijma'i, dan ayatnya itu ada 7. Ya. Nah, itu ijma' para ulama. Makanya karena ayatnya ada 7, ya, jumhur ulama mengatakan bahwa bismillah itu masuk dalam surat Al-Fatihah. Jadi bismillahnya masuk tuh, Bu. Ya, karena ada 7 ayat. Wa tusamma al-Fatihatu, dan dinamakan dengan Al-Fatihah. Itu kenapa? Liftitahil kitabil azizi biha. Ya, untuk memulai kitabnya Allah yang mulia. Ya, karena kitabnya mulia, maka dimulainya yang pertama dengan Al-Fatihah. Ya, meskipun yang diturunkan pertama kali bukan surah Al-Fatihah. Ya. Haitsu innaha, ya, di mana? Innaha awwal Qur'ani fit tartibi. Ya, di mana sesungguhnya yang paling pertama, ya, yang paling pertama dalam Al-Quran itu fit tartib, dari segi susunannya. Susunannya nih, susunan Quran. Itu yang pertama adalah surah Al-Fatihah. La fin nuzul, bukan dari segi kapan turunnya. Jadi beda ya, Bu, ya. Ada ayat yang pertama kali turun, pertama kali nuzul, diturunin sama Allah, itu surahnya bukan Al-Fatihah. Tapi surahnya apa? Al-Alaq. Jadi kalau surah yang pertama kali diturunkan sama Allah, ya, atau awal Quran nazalan, ya, yang pertama kali diturunkan dalam Al-Quran itu surahnya Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 1 sampai 5. Itu yang pertama kali diturunkan sama Allah.
Tapi kalau Al-Fatihah itu adalah yang pertama kali diletakkan dari segi ini, susunan kitabnya. Ya. Susunan kitab Al-Qur'an yang pertama kali Al-Fatihah. Meskipun Al-Fatihah bukan yang pertama kali itu turun. Ya. Wa hiya ala qasriha wa wijazatiha qad hawat ma'ani Al-Qur'an al-'azim. Ya. Dan Al-Fatihah itu meskipun pendek, meskipun singkat, ya, qad hawat ma'ani Al-Qur'an al-'azim. Isinya itu mencakup semua kandungan makna Al-Qur'an. Jadi ibu kalau pengen tahu makna atau kandungan Al-Qur'an, ya apa aja yang ada dalam Al-Qur'an, itu ibu dalemin surah Al-Fatihah. Ya, karena seluruh kandungan Al-Qur'an sudah tercakup dalam surah Al-Fatihah. Ya. Jadi Al-Fatihah itu kenapa diletakkan paling awal di pembuka? Itu memang sudah mencakup semua kandungan nilai-nilai Al-Qur'an. Nilai-nilainya apa aja? Nanti akan kita lihat. Ya, washtamalat ala maqasidihil asasiyati bil ijmal. Ya. Dan Al-Fatihah itu sudah mencakup tujuan-tujuan utama dalam Al-Qur'an bil ijmal secara umum. Artinya, meskipun di Al-Fatihah itu sudah mencakup semua nilai Al-Qur'an, tapi cuma secara umum aja, enggak dirinciin. Belum dirinci. Nanti dirincinya di surah-surah yang lain. Ya, kalau surah-surah yang lain belum dirinci sama Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Ya, misalnya tentang perkara salat. Dalam Al-Fatihah ada tentang ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, tapi perintah salat ada di ayat yang lain. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ya. Tapi enggak dirinci sama Allah. Kalian itu harus salat kapan? Salatnya gimana? Rukunnya apa aja, itu enggak dirinci sama Allah. Dirinci sama apa? Dirincinya sama Nabi Muhammad dalam hadis-hadisnya. Waktunya kapan? Ya, berapa rakaatnya? Kemudian rukun-rukunnya itu yang merincikan adalah Nabi Muhammad dalam hadis-hadisnya. Fahiyya, nah ini kita lihat apa aja isinya. Fahiyya tatanawal usuluddin, ya. Dan Al-Fatihah ini mencakup usuluddin. Ya. Usuluddin, ya, pondasi-pondasi agama wa furu'ihi, dan cabang-cabangnya. Ya, mencakup tentang awal apa sih yang harus kita pelajari tentang agama ini, ya. Awal mulanya tentang mengenal Allah pencipta kita, ya, Allah yang berhak disembah dan sebagainya. Itu ada dalam Al-Fatihah. Ya. Seperti ayat Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Itu kan usuluddin. Kandungannya usuluddin. Tentang apa? Bahwa Allah itu adalah satu-satunya zat yang paling berhak menerima segala pujian-pujian kita karena Allah yang menciptakan manusia. Ya, Allah yang menciptakan seluruh alam semesta, ya, maka Allah lah yang paling berhak untuk mendapatkan pujian alhamdulillah. Itu. Wa tanawal al-aqidah, dan juga mencakup tentang akidah dalam Al-Fatihah. Ya. Akidah tentang Maliki yaumiddin, bahwa Allah itu adalah Tuhan yang menguasai hari pembalasan. Itu kan akidah. Ya, akidah bahwa manusia itu harus percaya ada hari pembalasan. Manusia harus percaya ada hari di mana nanti dia akan diadili, ya. Nanti dia akan dibangkitkan kembali, dan manusia harus sadar bahwa dia hidup di dunia bukan hidup selama-lamanya. Hidupnya sementara. Al-aqidah wal ibadah, dan tentang ibadah juga ada dalam Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu nilai-nilai ibadah, bahwa kita itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala aja, bukan kepada yang lain. Makanya yang digunakan adalah iyyaka dulu baru na'budu. Iyyaka itu artinya apa? Iyyaka, hanya kepada engkaulah. Ngapain? Na'budu, kami menyembah. Karena kalau na'budunya duluan, kami menyembah, tapi kita bisa menyembah siapa aja. Makanya yang dikedepankan itu adalah iyyaka na'budu. Hanya engkaulah ya Allah tempat kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkaulah ya Allah kami meminta pertolongan. Itu. Wat tasyri', ya, dan hukum-hukumnya. Wal i'tiqad bil yaumil akhir, ya, dan keyakinan akan adanya yaumil akhir.
wal iman bi sifatillahil husna, dan kita beriman dengan sifatnya Allah yang baik, Ar-Rahmanir Rahim, ya, Maliki Yaumiddin dan sebagainya. Wa ifradihi bil ibadah wal isti'anati wad du'a, ya, dan mengkhususkan Allah dalam ibadah, ya, dan dalam meminta pertolongan, juga dalam berdoa. Wa tawajjuh ilaihi jalla wa ala bi talabil hidayati ila dinil haq, dan kita itu meminta, ya, wa tawajjuh ilaihi, menghadap kepada Allah, bi talabil hidayah, untuk meminta hidayahnya ila dinil haq, supaya tetap berada di jalan yang lurus, di agama yang paling benar adalah inna dina indallahil Islam. Kita minta sama Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya. Kemudian minta sama Allah as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Wat tadarru' ilaihi bit tatsbit 'alal imani wa nahji sabilis salihin. Dan kita minta sama Allah bit tatsbit 'alal iman, supaya ditetapkan hati kita dalam keimanan, ya. Apa tuh? Wa nahji sabilis salihin, dan ditetapkan di jalannya orang-orang saleh. Maka kita minta di Al-Fatihah itu apa? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya. Jalannya orang saleh itu jalan yang mana? Jalannya orang-orang yang Allah beri nikmat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang yang Allah beri nikmat siapa? Ya. An'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Jalannya orang-orang saleh, orang-orang yang benar, ya, dan orang-orang yang Allah kasihi. Kemudian watajannubi tariqil maghdubi 'alaihim waddallin, dan kita menjauhi jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah, jalannya orang-orang yang sesat, ya, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan juga ada apa lagi dalam Al-Fatihah? Wa fihal akhbaru an qisasil umamis sabiqin. Dan di Al-Fatihah itu terdapat kisah tentang umat-umat sebelum kita. Ya. Umat siapa? Al-maghdubi 'alaihim itu. Itu umat sebelum kita yang kemudian Allah apa? Allah murkai dan Allah sesatkan. Siapa itu al-maghdubi 'alaihim? Orang Yahudi dan Nasrani. Ya, orang-orang yang tersesat, orang-orang yang Allah murkai karena mereka sudah dikasih nabi tapi tidak mau beriman kepada dia. Kemudian wal ittila' ala ma'arijis sa'ada, ya. Dan untuk apa lagi, ya? Dan dalam Al-Fatihah kita itu diberikan petunjuk, ya, tentang ma'arijis su'ada, tentang derajat tingkatan orang-orang yang bahagia, ya, wa manazilil ashqiya, dan tingkatan orang-orang yang celaka. Wa fiha at-ta'abbudu bi amrillahi subhanahu wa nahyihi, ya. Dan dalam Al-Fatihah juga ada ta'abbud bi amrillah, ya, kita melaksanakan, kita beribadah sesuai dengan perintahnya Allah, wa nahyihi, dan menjauhi larangannya Allah Subhanahu wa ta'ala, ila ghairi ma hunalika min maqasidin wa aghraqin wa ahdafin, dan yang lain-lainnya yang termasuk dalam tujuan, ya, dan kandungan-kandungan dalam Al-Fatihah. Fahiya kal dan Al-Fatihah itu seperti ibu. Fahiya kal ummi, Al-Fatihah itu seperti ibu, bin nisbah li baqiyatis suwaril karimah. Al-Fatihah seperti sebuah induk, ya, seorang induk, sebuah ibu, ya, li baqiyatis suwaril karimah, dari surat-surat yang lainnya. Makanya dinamakan Al-Fatihah itu apa, Bu? Ummul Quran. Karena dia ibarat seorang ibu sama anak-anaknya. Maka Al-Fatihah itu ibunya, surat yang lainnya adalah anak-anaknya. Ya, walihada tusamma ummul kitab. Ya, oleh karenanya dinamakanlah Al-Fatihah dengan nama Ummul Kitab. Nah, kita kalau baca apa, Bu? Kita bacakan Ummul Kitab suratul Fatihah. Kenapa? Li'annaha jama'at maqasidihil asasiyah. Karena Al-Fatihah itu mengumpulkan semua tujuan-tujuan penting dalam Al-Qur'an. Ya, apa saja sebenarnya yang pengen Allah sampaikan dalam Al-Qur'an itu sudah Allah sampaikan dalam surah Al-Fatihah. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan, ya, masih bisa kita sambung lagi, ya, Bu, ya, setelah bulan Ramadan, karena sudah terakhir nih, ya, tawakufan setelah ini,
Ya, mudah-mudahan ibu semuanya sehat ya. Kita masih dikasih kesempatan buat ketemu bulan Sya'ban. Kemudian masih bisa dikasih kesempatan buat beramal dan beribadah di bulan suci Ramadan sampai kita ketemu lagi di bulan Syawal dalam keadaan taat dan sehat semuanya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.